Bapak Ibu, mari kita lanjutkan kajian kita pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal Islam. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang sangat kami hormati, yang terhormat Bapak Ketua Pembina, ya, jamaah pengajian Zoom online Asyifa, ya, yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Sukarti. Kemudian yang sangat kami muliakan para bini sepuh, nih, para guru semuanya, ya, khususnya juga yang mengisi ada di pengajian Zoom online Asyifa ini, rahimakumullah, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan anugerah ilmunya menjadi ilmu yang berguna, yang bermanfaat, yang berfaedah, yang mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang sangat kami banggakan, ini selalu saya sebut, ya, mudah-mudahan Allah menganugerahkan berkah rizkinya, yaitu para bapak ibu donatur yang tetap istiqomah untuk mendharma baktikan sebagian daripada rizkinya untuk menolong agama Allah. Ini mudah-mudahan menjadi rizki yang betul-betul membawa kebaikan, membawa berkah, dan rizki ini jadi rizki sebagai amal soleh yang terbaik yang akan bisa kita harapkan nanti ketika kita sudah menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berbahagia bapak-bapak ibu-ibu semuanya, para jamaah yang masih tetap istiqomah, ya, untuk bisa mengikuti kajian setiap pagi ba'da subuh ini. Mudah-mudahan ilmu yang didapat benar-benar menjadi ilmu yang berkah yang bisa memberikan manfaat, jadi untuk diri sendiri, seluruh keluarga, dan masyarakat kita bersama. Bapak Ibu, tema pada pagi hari ini saya masih tetap menelusuri, ya, setelah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikah, ya, yang kedua kalinya setelah ditinggal oleh istri pertamanya Khadijah, ya, binti Khuwailid, ya, radhiyallahu anha, ya. Kemudian Rasulullah nikah yang kedua, yaitu mendapatkan seorang wanita janda juga yang namanya Saudah bintu Zam'ah, ya, yang kemarin sudah kita singgung. Kemudian juga untuk pagi hari ini saya ingin melanjutkan dan kita ingin sebenarnya menyaksikan, ya. Jadi menyaksikan data-data yang terungkap dalam sirah atau dalam sejarah itu romantikanya rumah tangga Sayyidah Aisyah, ya, dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ilmu yang didapat, ya, dari sejarah ini benar-benar bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Amin. Bapak Ibu, ya, Sayyidah Aisyah adalah putri dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dicintainya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sedang ibunya, jadi ibunya Aisyah, Bapak Ibu, itu bernama Ummu Ruman binti Amir binti Uwaimir Al-Kinaniyah. Masya Allah, ya.
keduanya, maksudnya Abu Bakar As-Siddiq dengan Ummu Ruman ini Bapak Ibu, berasal dari suku Quraisy. Jadi kedua-duanya dari suku Quraisy. Sayyidah Aisyah, ini menurut para peneliti ulama sejarah Bapak Ibu, dilahirkan pada tahun kelima. Jadi ada ulama sejarah yang mengatakan tahun keempat nubuah. Jadi maksudnya tahun keempat atau kelima nubuah. Begitu, ini perkiraan para ulama sejarah. Maksudnya tahun di mana sejak mulai Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, maksudnya begitu. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, lah gitu Bapak Ibu. Kemudian tahun kelima, kan gitu. Jadi berarti Rasulullah itu waktu diutus menjadi nabi, start itu Siti Aisyah ini belum lahir Bapak Ibu. Nah, baru 5 tahun kemudian, nah ini baru lahir. Jadi berarti Siti Aisyah ini lahir 5 tahun, atau gitu 4 sampai 5 tahun diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berarti Nabi Muhammad ini belum hijrah ke Madinah, gitu, belum. Itu posisinya di Mekah masih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian itu bertepatan pada tahun 616 Masehi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sekarang kita sedikit melacak. Jadi nasab Sayyidah Aisyah ini, maksudnya keturunan Sayyidah Aisyah ini, jika diruntut dari jalur ayahnya, dari jalur ayah Bapak Ibu, maka nasabnya yaitu Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, bin Abu Kuhafah Utsman, bin Amir, bin Umar, bin Ka'ab, bin Sa'ad, bin Ta'im, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ai, bin Fikhr, bin Malik. Ini jadi dilacak begitu. Lah, Bapak Ibu, ketemunya dengan nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada kakek yang ke-8. Masya Allah. Jadi ayahnya yang namanya Abu Bakar itu ketemu dengan nasab Rasulullah itu pada kakek yang ke-8 Bapak Ibu, yaitu Ka'ab. Sedangkan jika diruntut dari jalur ibunya, maka nasabnya ialah Aisyah binti Ummu Ruman, binti Amir, bin Uwaimir, bin Abdussam, bin Atod, bin Udainah, bin Subai, bin Duhman, bin Al-Haris, bin Ghanam, bin Malik. Subhanallah. Maka kalau kita lacak nasab Sayyidah Aisyah ini dari jalur ibunya bertemu dengan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu Bapak Ibu ketemu pada kakek yang ke-8 juga, yaitu Al-Haris. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sekarang kita ingin rupanya menjelaskan mengenai masa kecil Aisyah. Berdasarkan para ulama sejarah, ya, ulama tafsir, ulama hadis, Sayyidah Aisyah ini, Bapak Ibu, merupakan salah seorang wanita yang cerdas, jenius, ya. Jadi pada waktu masanya, maksudnya begitu. Sayyidah Aisyah memiliki perangai yang sangat bagus, ya, berkulit putih, berparas cantik, elok, ya, dan memiliki pipi kemerah-merahan. Masya Allah. Ya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjulukinya dengan sebutan Humaira. Humaira ini sebutan ya yang sering Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil beliau. Ya. Bapak Ibu, kata Humaira ini berasal dari kata benda tashir, istilahnya kalau dalam bahasa Arab itu. Itu bentuk kata
yang bermakna sesuatu yang mungil, sesuatu yang lucu, yang mungil, untuk memanjakan dan menunjukkan kecintaan. Oh, itu. Humaira itu berasal dari kata hamra yang berarti putih kemerah-merahan. Masya Allah. Jadi kulitnya Aisyah itu putih kemerah-merahan, Bapak Ibu. Ya, Nabi terkadang juga menyapa Aisyah itu dengan kata Aish. Iya, dengan gaya bahasa tarhim. Itu membuang huruf terakhir untuk menunjukkan kemanjaan dan kesayangan. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Aisyah ini dalam keadaan emosi, gitu ya, dalam keadaan marah, Bapak Ibu, Nabi mencubit hidungnya, dan memanggilnya dengan Uwais. Itu panggilan waktu masih kecil. Masya Allah, ini para ulama sejarah ngaten ya. Jadi kita ini ingin mengetahui Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kepribadian ya Sayyidah Aisyah ini ada tanda-tanda keagungan, kemuliaan, serta beliau itu selalu periang, ya. Jadi selalu menunjukkan kebahagiaan. Telah terlihat dalam diri Sayyidah Aisyah ini sejak mulai kecil, Bapak Ibu. Ya, tanda tersebut terlihat ya dari tindakan dan gerak-geriknya. Nah, jadi disaksikan ini Bapak Ibu ya oleh para ahli sejarah. Namun ya Aisyah kecil itu tetap seperti anak-anak lainnya juga yang menyukai mainan gitu. Dan Aisyah ini Bapak Ibu punya banyak boneka-boneka mainan. Ya. Terkadang teman sebayanya datang ke rumah untuk bermain bersamanya. Oh, ngoten nggih, ini pada waktu masih kecil ngoten. Walaupun begitu Bapak Ibu, sejak kecil Sayyidah Aisyah ini cenderung tetap menjaga etika. Ya. Ini ada salah satu di antara riwayat Bapak Ibu, ya, terutama terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi misalnya ketika Rasulullah itu berkunjung ke rumah ayahnya, jadi maksudnya ke rumah ayahnya itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Terlihat Sayyidah Aisyah itu buru-buru menyembunyikan boneka mainannya. Ini dalam satu riwayatnya. Sementara teman-temannya itu menyingkir dan pergi. Jadi ketika Rasulullah rawuh datang ke rumah ayahnya, lalu kemudian ya Rasulullah itu melihat bahwa mainannya banyak Bapak Ibu bonekanya, lalu kemudian boneka-boneka itu ya buru-buru disembunyikan itu sama Sayyidah Aisyah ini. Sementara teman-temannya itu menyingkir dan pergi. Begitu dalam satu riwayat ngoten nggih. Tetapi Rasulullah memang sangat menyayangi anak-anak. Melihat kejadian itu, beliau buru-buru memanggil teman-teman Sayyidah Aisyah itu dan menyuruh mereka agar tetap bermain bersama. Masya Allah. Ngoten nggih. Begitu ini. Jadi gerak-gerik Siti Aisyah ini dipantau Bapak Ibu oleh para ulama sejarah ya di dalam suatu riwayat hadis maupun tafsir gitu, nggih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu pernah suatu ketika ya Sayyidah Aisyah ini bermain boneka. Lalu Rasulullah itu melihat boneka kuda yang mempunyai dua sayap di kanan dan di kirinya. Jadi ada suatu keadaan pada saat itu Sayyidah Aisyah ini bermain boneka Bapak Ibu. Sedang bonekanya itu rupanya ada sayapnya. Ya. Lalu Rasulullah bertanya, apa itu wahai Aisyah? Itu masih kecil itu Bapak Ibu. Lalu Aisyah kecil ini menjawab Bapak Ibu, ini kuda. Nah, kata Aisyah begitu. Lalu Rasulullah bertanya lagi, adakah kuda yang mempunyai dua sayap? Masa ono kuda kok ono sayape? Kan gitu, ini pertanyaan Rasulullah. Ya pada waktu Siti Aisyah ini bermain boneka kuda Bapak Ibu. Sayyidah Aisyah berkata, bukankah kuda perang Nabi Sulaiman itu mempunyai banyak sayap? Nah, gitu. Jadi kita spontan dia mengatakan begitu. Bukankah kuda perang Nabi Sulaiman itu mempunyai banyak sayap? Ketika mendengar jawaban spontan Aisyah itu, Rasulullah itu tertawa Bapak Ibu. Ya, jadi tertawa. Ini riwayat hadis Imam Abu Daud. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah.
peristiwa ini adalah salah satu contoh bukti dari kecerdasan pola pikirnya dalam menemukan jawaban. Ngeten Bapak Ibu. Para ulama hadis mengakui bahwa Sayyidah Aisyah itu mempunyai wawasan luas dalam masalah agama dan memiliki kecerdasan luar biasa serta kecepatan dalam memahami sebuah masalah. Ngeten. Sayyidah Aisyah adalah seorang wanita cerdas. Beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ya. Berdasarkan para ulama hadis, Bapak Ibu, Sayyidah Aisyah telah meriwayatkan sejumlah 2.210 hadis. Masya Allah. Ya. Beliau tuh hafal beserta sanadnya. Masya Allah. Ya. 174 hadis yang disepakati kesohihannya oleh Imam Bukhari dan 68 hadis ya oleh Imam Muslim. Bapak Ibu, Sayyidah Aisyah banyak menyerap serta menggali ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga ia tampil sebagai sosok ilmuwan, Bapak Ibu, yang serba bisa. Begitu menurut para ahli ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Sayyidah Aisyah mampu mengingat dengan baik kejadian-kejadian yang dialami pada masa kecilnya. Beliau, Bapak Ibu, hafal Al-Quran. Masya Allah. Beliau bisa menulis ya dengan tulisan yang bagus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beliau ya adalah orang yang kuat hafalannya. Bahkan ribuan hadis yang didengar dari Rasulullah. Masya Allah. Kemudian memahaminya, meriwayatkannya, menarik kesimpulannya, dan memberikan penjelasan secara detail. Fiqh yang terkandung di dalam hadis tersebut. Masya Allah. Jadi cendekiawan ini Bapak Ibu. Cerdas Bapak Ibu, Aisyah itu. Ia juga mampu menjelaskan hikmah kedalaman makna Al-Quran dan makna hadis-hadis yang diterimanya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu di antara keistimewaan ya Sayyidah Aisyah Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini subhanallah ya. Itulah alasan mengapa Sayyidah Aisyah itu disebut sebagai perempuan yang sangat cerdas. Karena ia mampu mengingat dengan baik dan sempurna segala sesuatu, termasuk ayat-ayat Al-Quran. Ia mendengarnya ketika sedang asyik bermain. Masya Allah. Pada usianya yang baru menginjak 8 tahun. Ketika Rasulullah SAW menuju ke Madinah. Ia dapat mengingat dan memahami rahasia-rahasia hijrah secara rinci. Hingga bagian yang terkencil sekalipun. Kebanyakan para sahabat saja tidak dapat mengingat peristiwa hijrah sedetail Sayyidah Aisyah ini Bapak Ibu. Subhanallah. Itu salah satu di antara ya keistimewaan Sayyidah Aisyah Bapak Ibu. Putri ya orang yang paling dicintai yaitu Abu Bakar As-Siddiq oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini kita ingin menceritakan tentang pernikahan Aisyah dengan Rasulullah. Mari ya. Menurut ulama sejarah, sepeninggal Sayyidah Khadijah, istri yang pertamanya ini, ya, istri yang disayangi oleh Rasulullah juga, yang dicintai Rasulullah ini, dalam rentang waktu kurang lebih 1 tahun, Bapak Ibu, Rasulullah itu belum ada kemauan untuk menikah lagi. Karena seakan beliau yakin bahwa tidak ada perempuan yang sebanding dengan Sayyidah Aisyah. Jadi Rasulullah ini rupanya Bapak Ibu, ya dalam rentang waktu hampir 1 tahun, Rasulullah belum ada kemauan untuk menikah lagi. Bapak Ibu, menyaksikan keadaan Nabi yang sehari-harinya hidup sendiri tanpa istri ini, ada salah seorang sahabat, itu yang kemarin sudah saya sampaikan, ini saya refresh sedikit ya. Ada salah seorang sahabat Khadijah yang khawatir dan prihatin.
dengan keadaan Nabi seperti ini. Dan mereka juga sangat menyadari status Khadijah. Jadi memang ini istri yang luar biasa, nggih, sangat setia sekali, sangat taat sekali dengan Rasulullah. Mereka ingin membantu meringankan kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat ini, atas wafatnya Khadijah, istri yang sangat disayanginya ini, Bapak Ibu, juga putri-putrinya. Salah seorang sahabat Khadijah yang prihatin ini, yang kemarin juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ya, bernama Khawlah bintu Hakim As-Salimah, istri sahabat Utsman bin Maz'un. Ya, maka Khawlah bintu Hakim ini, Bapak Ibu, berinisiatif mencarikan untuk Nabi seorang istri yang kiranya cocok, gitu, serta dapat mendampingi sekaligus membantunya dalam berdakwah dan mengurus rumah tangganya, ya, serta mendidik putri-putrinya. Ini saya katakan putri-putrinya ini, karena Rasulullah itu punya putra, Bapak Ibu, tapi sudah wafat semuanya. Ngoten, nggih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Khawlah binti Hakim As-Salimah ini kemudian datang kepada Nabi, Bapak Ibu, untuk menyarankan kepada Nabi, ngoten, ya, agar Nabi itu menikah lagi. Ya, Khawlah ini ngomong, wahai Rasulullah, tidak bersediakah engkau menikah lagi? Ini kata Khawlah, Bapak Ibu. Lalu Rasulullah menjawab, dengan siapa Khawlah? Ya, Rasulullah menjawab demikian. Jika engkau menghendaki, ya Rasulullah, bagaimana kalau panjenengan itu saya pilihkan, ya, seorang wanita yang masih perawan, yang masih gadis, atau panjenengan kerso, ya, dengan seorang wanita yang janda, itu terserah panjenengan. Begitu Khawlah menawarkan begitu. Ngoten, Bapak Ibu. Lalu Rasulullah menjawab, siapa Khawlah, ya, wanita gadis yang mau dengan aku? Dan siapa pula janda yang mau dengan aku? Lalu Khawlah menjawab, saya, ya, punya pandangan. Kalau gadis itu adalah putri sahabatmu yang paling kau cintai, yaitu Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq itu. Dan jika itu janda, maka aku menawarkan kepada panjenengan, bagaimana jika janda itu adalah Saudah binti Zam'ah. Itu yang kemarin, Bapak Ibu, nggih. Dari pilihan yang ditawarkan oleh Khawlah ini, atas izin Allah, Nabi ternyata memilih Saudah, Bapak Ibu, yang kemarin, nggih. Dengan pertimbangan bahwa ia banyak memikul beban, kata Rasulullah, dan ikut berjuang dengan fisik dan pikir dalam menyebarkan agama Islam. Selain itu, Saudah binti Zam'ah juga seorang janda yang tidak punya apa-apa dan memiliki tanggungan putra, sedangkan kaum kerabatnya masih banyak yang musyrik dan memusuhi umat Islam. Bapak Ibu, data ini itu ada diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya jadilah Rasulullah menikah dengan Siti Saudah binti Zam'ah ini. Begitu. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-10 masa kenabian Rasulullah. Dalam sejarah dicatat, Bapak Ibu, bahwa Saudah binti Zam'ah menjadi istri kedua Nabi setelah wafatnya Khadijah binti Khuwailid ini. Bapak Ibu, tidak ditemukan riwayat yang sahih umur berapa Saudah binti Zam'ah ini menikah dengan Rasulullah. Ada sebagian ahli sejarah menyebutkan umur beliau sudah mencapai 55 tahun, sedang Nabi Muhammad masih berumur 50 tahun. Namun, ketika Saudah binti Zam'ah dinikah oleh Rasulullah, ya, Saudah binti Zam'ah itu punya ayah, Bapak Ibu, namanya Zam'ah bin Qais, yang pada saat itu, ya, dia masih hidup, Bapak Ibu. Oh, ngaten nggih. Jadi ayahnya masih hidup pada saat itu. Tapi Bapak Ibu, keluarganya itu masih musyrik, gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, diceritakan oleh ulama sejarah
kurang lebih dalam jangka waktu 1 tahun lamanya. Saudah binti Zam'ah menjadi istri Rasulullah. Allah menurunkan wahyu, ya, yang memerintahkan Rasulullah agar menikah lagi dengan Aisyah binti Abu Bakar. Dan hal ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat hadis bahwa Aisyah dipersunting oleh Nabi Muhammad itu berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang hadir melalui mimpi, Bapak Ibu. Masya Allah, melalui mimpi. Dan ini Bapak Ibu rupanya berulang sampai 3 kali. Ada dalam satu riwayat Imam Bukhari itu 2 kali Rasulullah mimpi seperti itu. Nah, ini diceritakan oleh Aisyah sendiri, Bapak Ibu. Ya, an Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya qala laha, ya, aro'aituki fil manami marrotaini, aro annaki fi sarokotin min haririn, wa yakulu hadhihi imra'atuka fakshif anha fa idza hiya anti fa aqulu iyyaki hadza min indillahi yumdihi. Rasulullah bercerita kepada Aisyah, aku diperlihatkan dirimu dalam mimpi itu 2 kali. Aku saksikan engkau tersimpan dalam sebuah wadah yang terdiri dari sutra. Lalu dikatakan kepadaku, ini adalah istrimu. Ketika aku buka, ternyata ada wajahmu. Maka aku mengatakan, kalau ini dari Allah, maka akan terlaksana. Hadis riwayat Bukhari nomor 3682. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Diceritakan oleh ulama sejarah bahwa sebelum Aisyah dipinang oleh Rasulullah, Abu Bakar ayahnya telah berencana menjodohkan putrinya ini dengan seorang laki-laki yang bernama Jubair bin Mut'im bin Adi. Jadi Bapak Ibu, sebelum Aisyah ini dipinang oleh Rasulullah, ya, Abu Bakar As-Siddiq ayahnya ini Bapak Ibu telah berencana menjodohkan putrinya ini dengan seorang laki-laki yang bernama Jubair bin Mut'im bin Adi. Bahkan Abu Bakar ayahnya telah menerima pinangannya. Ini dalam sejarah ya. Namun Bapak Ibu, ibunda dari Jubair bin Mut'im ini tidak mengizinkan putranya menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kecuali ia mau berpindah agama. Oh, itu. Padahal ayah ibunya itu sudah memeluk agama Islam. Bahkan termasuk as-sabiqunal awwalun, Bapak Ibu. Nah, akan tetapi rupanya ini tidak jadi, Bapak Ibu. Ya, pinangan daripada ibunya Jubair bin Mut'im ini, Bapak Ibu. Mendengar keadaan ini, Abu Bakar menganggap bahwa pertunangan tersebut telah batal dan putus. Karena apa? Karena Abu Bakar mengetahui bahwa keluarganya banyak yang masih musyrik, kemudian Aisyah ini syaratnya harus pindah agama, Bapak Ibu. Sehingga Abu Bakar ini tidak mensetujuinya. Subhanallah. Akan tetapi, kesedihan Abu Bakar itu terobati ketika mendengar Rasulullah berkenan untuk menikah dengan Aisyah putrinya. Dalam riwayat yang lain menerangkan bahwa Rasulullah mempersunting Aisyah berdasarkan perintah Allah melalui wahyu dalam mimpi, seperti yang dijelaskan dalam hadis di atas, Bapak Ibu. Lalu Rasulullah menemui Abu Bakar dan menjelaskan makna wahyu Allah dalam mimpinya itu ya kepadanya. Maka dengan ketulusan dan kerelaan hati, Abu Bakar menerima bahwa putrinya Sayyidah Aisyah ini untuk dinikah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Bakar menyuruh Aisyah putrinya menemui beliau. Setelah Rasulullah melihat Aisyah, beliau menyampaikan pinangannya terhadap Sayyidah Aisyah ini. Nah, Bapak Ibu, keadaan ini berdasarkan hadis, Bapak Ibu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang bersumber dari Aisyah sendiri. Beliau berkata, ini Aisyah sendiri bercerita, Annan nabiyya tazawwajaha ya wahya bintu sitti sinin wa bana biha wahya bintu tis'i sinin
Qala Hisamun wa ambitu annaha kanat indahu asinin. Bapak Ibu, hadis ini diceritakan sendiri oleh Aisyah, Bapak Ibu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikahiku, gitu ya. Itu aku pada saat itu masih berusia 6 tahun. Dan beliau tinggal serumah bersamaku ketika aku berusia 9 tahun. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadisnya 5134. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, peristiwa ini diceritakan oleh Aisyah sendiri dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Hisham, Bapak Ibu. Lah ini Aisyah ini bercerita ketika dia itu dinikah oleh Rasulullah. Ini ceritanya gitu, Bapak Ibu. Haddasani Farwatu bin Abil Maghra, haddasani Aliyud bin Mushir, an Hisham, an Abihi, an Aisyata radhiyallahu anha. Qalat tazawwajani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana bintu sitti sinin. Faqadimnal Madinata fanazalna fi Bani Haris ibni Khazraj. Fawu'iktu fatamarraqa sya'ri. Fawafa Jumaimata fa'atatni ummu Ruman. Wa anni lafi arjuha. Wa ma'iya sawahibuli. Fasorohat bi fa'ataituha. La adri ma turidu bi. Fa'akhodat biyadi hatta awqafatni. Qala babidar. Wa inni la'un hiju hatta sakna ba'du nafasi. Thumma akhodat syai'an mimma'in. Famasahat bihi wajhi wa ro'si. Summa adkholni ad-dara. Fa'idha niswatun minal ansar fil baiti. Fakulna ala khairi wal barokah wa ala khairi ta'ir. Fa'aslamatni ilaihinna. Fa'aslahna min sya'ni. Falam yuri'ni. Illa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam duha. Fa'aslamni bi'ilaihi. Wa ana yauma idin bintus isinin. Masya Allah. Bapak Ibu, sengaja saya bacakan ya di dalam hadis ini. Dan hadis ini Bapak Ibu diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya dari sahabat Hisham. Nah, telah menceritakan kepadaku Farwah bin Abi Al-Mighra, telah menceritakan kepada kami Ali bin Musir dari Hisham, dari ayahnya, dari Aisyah. Ia berkata, ini Aisyah bercerita Bapak Ibu, aku dinikahkan ayahku dengan Nabi dalam usia 6 tahun. Kemudian kami berangkat ke Madinah, tinggal di Bani Al-Haris dari suku Hazrat. Kemudian aku sakit panas sehingga rontok rambutku. Maten. Jadi Rasulullah Aisyah bercerita begitu Bapak Ibu. Ya. Dan ketika aku sedang bermain ayunan bersama kawan-kawanku, ibuku Ummu Ruman berteriak memanggilku. Maka segera aku lari kepadanya. Lalu ibuku memegang tanganku sehingga nafasku masih tersengal-sengal sampai aku merasa tenang. Kemudian ibuku mengusapkan wajah dan kepalaku dengan air. Lalu aku dibawa masuk ke dalam sebuah rumah. Ngatakan Bapak Ibu, ini Aisyah sendiri cerita begitu. Tiba-tiba di rumah itu sudah banyak wanita Ansor dan mereka mengucapkan selamat kepadaku. Alal khair wal barokah wa alal khair ta'ir. Selamat atasmu kebaikan dan keberkatan. Lalu ibuku menyerahkan aku kepada mereka. Kemudian mereka itu menghiasku. Dan aku tidak menyangka. Tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk menemuiku, Bapak Ibu. Masya Allah. Di waktu duha. Lalu mereka menyerahkan aku kepada Nabi. Di saat aku berusia 9 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Peristiwa ini dilaksanakan pada bulan Syawal. Saya ulang. Peristiwa ini dilaksanakan pada bulan Syawal. Seperti yang dituturkan oleh Sayyidah Aisyah sendiri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Bapak Ibu.
An Aisyah qalat tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa bana bi fi Syawal. Fa ayyu nisa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana akhdhu indahu minni. Qala wa kanat Aisyatu tastahibu an tudkhila nisa'aha fi Syawal. Dari Aisyah, dia berkata, Rasulullah menikahiku pada bulan Syawal dan mulai berumah tangga bersamaku pada bulan Syawal. Maka tidak ada di antara istri-istri Rasulullah yang lebih mendapatkan keberuntungan daripada aku. Ngoten Bapak Ibu. Nggih. Jadi Aisyah itu dinikah umurnya masih 6 tahun. Baru kemudian Aisyah ini dikumpuli Nabi Muhammad dan pada saat itu peristiwa itu ada di Madinah. Pada saat Aisyah beserta seluruh keluarganya hijrah menuju ke Madinah Bapak Ibu. Periwayat hadis berkata, oleh karena itu Aisyah sangat senang menikahkan para wanita di bulan Syawal. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernikahan ini dilaksanakan di kota Mekah 2 tahun sebelum hijrah. Di usianya yang ke-6 tahun. Akan tetapi Aisyah hidup serumah dengan Rasulullah ketika ia berusia 9 tahun pada bulan Syawal. 18 bulan setelah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Oh, ngaten. Jadi saya ulang, 18 bulan setelah hijrah Rasulullah ke Madinah. Itu baru Nabi Muhammad itu hidup serumah itu dengan Sayyidah Aisyah ini. Bapak Ibu, pernikahan antara Sayyidah Aisyah dengan Rasulullah itu berlangsung secara sederhana. Nah ini Bapak Ibu, secara sederhana. Sahabat Ummu Atiyah mengisahkannya dengan sangat indah. Ya, awalnya Rasulullah datang untuk meminang Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar. Ketika Aisyah masih anak-anak pada saat itu, Aisyah sedang bermain-main dengan teman-temannya. Lalu pengasuhnya datang secara tiba-tiba dan memegang tangan Aisyah, kemudian mengajaknya pulang. Sebelum Aisyah menikah, ia didandani, maksudnya dihias terlebih dahulu dan diberi hijab. Setelah itu Abu Bakar ayahnya menikahkannya dengan Rasulullah. Begitu Bapak Ibu, kesimpulan ulama sejarah. Itulah pernikahan pemuka manusia di dunia sampai akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Berjalan dengan sederhana kayaknya nggih. Jadi Nabi Muhammad menikahi Aisyah ini Bapak Ibu, ya memang diumumkan, nggih. Tetapi berjalan dengan sederhana dan bersahaja. Peristiwa seperti inilah yang patut menjadi percontohan bagi umat Islam ini. Ia juga menghilangkan kebiasaan yang sering dilakukan zaman sekarang, yang cenderung mempersulit pernikahan. Menjadikan pernikahan sebagai ajang pemborosan, penghamburan harta, dan pemuasan hasrat, serta perilaku konsumtif. Bapak Ibu, kita menyaksikan resepsi pernikahan di zaman modern ini cenderung bertujuan untuk melestarikan upacara, untuk melestarikan tradisi serta adat istiadat yang terkadang menyimpang dari ajaran agama Islam. Maka kita melihat tema pernikahan Rasulullah ini merupakan sanggahan yang nyata terhadap kebiasaan-kebiasaan yang menyimpang yang dilakukan oleh orang-orang di zaman ini. Dengan dalih hanya sekali seumur hidup. Ini dalihnya. Bapak Ibu, jika kita perhatikan bagaimana Sayyidah Aisyah menggambarkan pernikahannya dengan Rasulullah, aku tidak tahu bahwa Rasulullah telah menikahi aku, katanya. Hanya saja sejak saat itu, ibuku melarang aku untuk keluar rumah. Dari itulah aku menduga bahwa aku telah menikah, kata Aisyah. Namun aku tidak pernah menanyakan mahar atau mas kawin yang diberikan kepadaku oleh Rasulullah saat itu. Bapak Ibu, menurut Ibnu Ishaq, mahar yang diberikan Rasulullah kepada Aisyah ini sebesar 500 dirham saja. Ngaten. Dalam riwayat lain, dari Ibnu Sa'ad bahwa Aisyah berkata, mahar yang diberikan kepadaku oleh Rasulullah adalah sebesar 12 ukiyah dan 1 nas atau setara dengan 500 dirham.
Satu ukiah setara dengan 40 dirham. 40 dirham, sementara satu nasr setara dengan 20 dirham. Aisyah berkata dalam hadis, di dalam hadisnya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Sayyidah Aisyah adalah salah satu istri Nabi Muhammad yang tanpa menonjol itu dibandingkan dengan istri-istri lainnya. Aisyah adalah perempuan yang cerdas dan mampu menjadi pendamping Nabi. Oleh sebab itu, banyak umatnya yang menaruh perhatian terhadap kisah keromantisan pasangan Nabi Muhammad dengan Siti Aisyah ini, Bapak Ibu. Ini insya Allah mudah-mudahan waktunya cukup, tapi kalau tidak cukup Bapak Ibu, maka kisah suka duka ya keluarga Nabi dengan Siti Aisyah ini yang butuh kita angkat nanti pada pertemuan berikutnya insya Allah Bapak Ibu. Ini sedikit saya ingin menyampaikan keromantisan pasangan Nabi Muhammad dengan Siti Aisyah ini. Karena begitu mengesankan dari segi kecakapan, di samping Siti Aisyah adalah sosok perempuan dalam Islam yang dikenal dengan kecerdasannya. Bapak Ibu, ia juga banyak memberikan kontribusi yang nyata bagi perkembangan dan kelangsungan ilmu pengetahuan dalam Islam ini. Di sisi lain, Siti Aisyah juga pandai memikat hati Nabi. Sehingga Nabi yang memiliki sisi keromantisan bisa menjadi pasangan suami istri yang cocok dan saling melengkapi satu sama lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah menjadi suaminya Sayyidah Aisyah ini hanya 9 tahun Bapak Ibu. Dan nuwun sewu, Aisyah rupanya walaupun dinikah oleh Rasulullah dalam keadaan masih perawan Bapak Ibu ya. Jadi bukan bekas, atau maksudnya bukan bekas istri orang lain, maksudnya begitu. Maksudnya bukan janda ya. Tapi Bapak Ibu, rupanya Allah mentakdirkan Aisyah ini tidak punya putra Bapak Ibu. Subhanallah. Ngoten nggih? Walaupun waktu dinikah itu adalah masih muda Bapak Ibu. Tapi kenapa Allah menghendaki bahwa Aisyah ini tidak punya putra? Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Pasangan yang saling mengasihi ini dapat menjadi panutan bagi banyak pasangan lain dan umatnya. Maksudnya dari sudut pandang suka dukanya Bapak Ibu. Yang juga ingin mengikuti sunnah nabinya ya. Seiring perjalanan waktu, selama ia menjadi istri Nabi, Sayyidah Aisyah ini ikut tumbuh dan berkembang dengan didikan dari Rasulullah. Makanya Aisyah ini adalah orang yang sangat pandai Bapak Ibu. Dalam bidang masalah yang ada hubungannya dengan keagamaan. Sebab Aisyah merupakan satu-satunya istri Rasul yang masih perawan. Karena dinikahi oleh Rasulullah ketika usianya masih kanak-kanak. Oleh karena itu Aisyah dibiarkan menggunakan masa kanak-kanaknya sesuai dengan usianya. Baik pola pikir ataupun tingkah laku bermainnya. Nabi pun memperlakukan Aisyah sesuai dengan umurnya. Beliau juga tidak menuntut Aisyah untuk berbuat sesuatu di luar batas umurnya. Bahkan Nabi memberikan cinta kasih sayang, Masya Allah. Dan kelembutan melebihi yang pernah didapat dari kedua orang tuanya. Semua itu Nabi lakukan agar hidup Sayyidah Aisyah, istrinya ini, berjalan sesuai dengan tabiat dalam dirinya. Tak ada paksaan kecuali yang menyangkut larangan atau lepas dari hukum syarak. Pertumbuhan Sayyidah Aisyah tidak luput dari pantauan Rasulullah Muhammad SAW. Aisyah tumbuh semakin dewasa dan matang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Suatu hari Aisyah ini keluar bersama Nabi. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada kisah nanti akan kita lanjutkan sejauh mana keromantisannya. Beliau mengajak bertanding lari untuk yang kedua kalinya. Ngerti nggih? Setelah sebelumnya mereka pernah melakukan ketika akan pergi ke Madinah. Namun kali ini pertandingan lari tersebut dimenangkan oleh Rasulullah. Yang asalnya itu Aisyah kan masih ramping Bapak Ibu, tubuhnya masih belum padat, belum gemuk. Sehingga pada saat itu lari dengan Rasulullah ini balap gitu. Ya, ini keromantisannya salah satu di antaranya yang diceritakan dalam satu hadis. Pada saat itu Nabi Muhammad kalah Bapak Ibu. Ketika kedua kalinya, Masya Allah, ya, pertandingan lari tersebut dimenangkan oleh Rasulullah. Ya, ngoten, ya. Karena Sayyidah Aisyah tubuhnya sudah padat dan berisi. Saat itu Aisyah cemberut Bapak Ibu karena kalah nggih.
Tetapi Nabi meledeknya dengan memberikan senyuman. Ya, kemudian hidungnya dicubit pada saat itu. Ya, dikenangnya bahwa dulu Sayyidah Aisyah yang menang, tetapi kali ini Nabi yang menang. Bahkan Nabi sangat memahami karakter Sayyidah Aisyah, kapan saat jiwanya sensitif, kapan pula jiwanya bahagia. Dan inilah yang sering menjadi kisah romantis Nabi Muhammad dengan Siti Aisyah. Bapak Ibu, dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad pernah berkata kepada Aisyah, "Aku tahu kapan kamu sedang marah, Ais. Kapan pula kamu sedang manja dan bahagia." Mendengar perkataan Rasulullah ini, Sayyidah Aisyah merasa heran. Lalu ia bertanya kepada Nabi, "Bagaimana ya Rasulullah engkau bisa mengetahui suasana hati yang aku sembunyikan itu?" Nabi menjawab, "Jika sedang marah, kau bersumpah demi Tuhan Ibrahim. Jika hatimu sedang lapang, kau bersumpah demi Tuhan Muhammad." Begitu kata Rasulullah. Lalu Aisyah kemudian tersipu Bapak Ibu. Kemudian tertawa, lepas, tak tertahan. "Demi Allah, wahai Rasulullah, hanya namamu yang tertinggal di dalam hatiku." Masya Allah. Ngaten nggih? Insya Allah nanti akan kita lanjutkan keromantisan ini. Sikap Nabi Muhammad yang sangat romantis ini juga pernah diceritakan oleh Aisyah dalam sebuah hadis. Aisyah berkata, "Saya biasa mandi bersama Nabi dari satu bejana dan dengan satu gayung yang disebut Faruk." Hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu, berarti keadaan ini menggambarkan sangat intimnya Aisyah bersama Nabi Muhammad. Jadi mandi junub itu bersama Bapak Ibu dalam satu gayung itu. Ngoten nggih? Gantian ya. Ketika Aisyah ini mengambil air lalu menyiramkan kepada Nabi Muhammad, gantian Nabi Muhammad juga mengambil gayung lalu menyiramkan kepada Aisyah. Bapak Ibu, kisah ini diabadikan dalam hadis riwayat Bukhari. Keadaan ini menggambarkan betapa sangat intimnya Aisyah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena keintiman dan keromantisan ini tidaklah melulu hanya tentang hubungan seksual semata, seperti yang dipikirkan oleh banyak orang. Namun keintiman dan keromantisan bisa juga diwujudkan oleh suami istri terhadap semua aktivitas yang dilakukan bersama-sama. Yang bisa menumbuhkan rasa senang, rasa bahagia, dan menumbuhkan keharmonisan antara suami dan istri. Bapak Ibu, meski sering disebut kisah romantis Nabi dan Siti Aisyah ini, aktivitas seperti itu secara umum sangatlah dibutuhkan oleh suami maupun istri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah sedikit kisah ya perkawinan Rasulullah SAW dengan Sayyidah Aisyah ini Bapak Ibu. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang, saya ingin mendeteksi sejauh mana keromantisan Nabi Muhammad di samping juga suka duka Nabi Muhammad dengan Sayyidah Aisyah ini. Tunggu pada pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa saya sampaikan ini. Bapak Ibu, sekian Pak Haji Alwi, saya serahkan kepada panjenengan. Terima kasih.